Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catherine Pungkirin Wijemigrasima dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan presentasi mengenai prinsip-prinsip entrepreneurship kewirausahaan. Istilah entrepreneur itu sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre yang mengandung makna to undertake, yang berarti mengerjakan, entrepreneur yang mengandung makna to undertake, yang berarti mengerjakan atau berusaha atau melakukan suatu pekerjaan. Sebagai contoh berikut kami kemukakan beberapa batasan entrepreneurship. Yang pertama yaitu kewirausahaan merupakan segala tindakan yang pada umumnya tidak dilakukan pada kegiatan bisnis secara rutin, melainkan merupakan sebuah fenomena yang muncul dalam aspek-aspek kepemimpinan. Yang kedua yaitu kewirausahaan paling tidak di lingkungan masyarakat yang tidak otoriter, merupakan jembatan dalam masyarakat secara keseluruhan, terutama menyangkut aspek-aspek ekonomi di masyarakat tersebut, dan pada lembaga-lembaga yang berorientasi pada keuntungan profit oriented yang didirikan untuk mengambil keuntungan dari seluruh sumber ekonomi yang dimiliki serta untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan ekonomi dari masyarakat tersebut dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga yaitu di dalam kewirausahaan terdapat kesepakatan bahwa kita sedang membicarakan tentang suatu perilaku yang mencangkup: pertama, mengambil inisiatif; yang kedua, pengorganisasian atau pengorganisasian kembali mekanisme sosial ekonomi untuk mengubah situasi dan sumber daya menjadi suatu yang menguntungkan. Yang ketiga yaitu penerimaan risiko atas kegagalan. Robert J. Rostad dalam Kuratko dan Hartgers 1989, H.8 mencoba mendeskripsikan entrepreneurship. Kewirausahaan adalah suatu proses yang dinamis untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan ini diciptakan oleh individu-individu yang tersedia mengambil risiko atas kekayaan, waktu, dan atau karir dalam menyediakan nilai suatu yang bernilai pada barang atau jasa. Barang atau jasa itu sendiri mungkin merupakan suatu produk atau jasa baru dan unik atau mungkin juga tidak. Tetapi nilai merupakan suatu yang mesti ditambahkan oleh para pengusaha dengan menjamin dan mengolokasikan sumber daya dan keahlian tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik penting yang paling sering dikutip oleh para penulis dan tokoh kewirausahaan. A. Berani mengambil risiko dengan penuh perhitungan. Jelaskan, semakin besar usaha yang dilakukan, akan semakin kompleks tantangan yang dihadapi, dan semakin besar risiko kegagalan yang dihadapi. Seseorang yang ragu dan takut menghadapi risiko kegagalan tidak akan pernah memulai dan tidak akan pernah berhasil menjadi seorang wirausaha. Dengan perhitungan yang cermat, seorang wirausaha harus mampu menganalisis faktor-faktor tersebut serta melihat kemungkinan bagaimana caranya ia bisa memperbesar peranan faktor pendorong dan minimalisasi peranan faktor penyebab kegagalan. Selanjutnya, menurut Meredith et al. 1996, hal ini tergantung pada 1. Daya tarik setiap alternatif. 2. Sejauh mana Anda mau rugi. Ketiga, kemungkinan relatif sukses dan gagal. Keempat, seberapa jauh Anda dapat meningkatkan kemungkinan sukses dan mengurangi kemungkinan gagal. Misal A Partner 1998, 5 faktor dominan dari lingkungan persaingan bisnis. Yang pertama, pendatang baru. Potensial dalam konteks ini berarti bahwa seorang wirausaha harus menganalisis ancaman masuknya pendatang baru. Yang kedua yaitu pemasok. Adalah seorang wirausaha harus menganalisis kekuatan dia dalam melakukan tawar-menawar dalam pemasok. Yang ketiga yaitu produk pengganti, yaitu seorang wirausaha harus pula menganalisis ancaman yang berasal dari produk atau jasa pengganti. Yang keempat, pembeli adalah seorang wirausaha sangat penting untuk menganalisis kekuatan
yang ia miliki untuk melakukan tawar-menawar dengan pembeli. Kelima, para pesaing industri, yaitu faktor yang tak kalah pentingnya adalah seorang wirausaha harus menganalisis situasi persaingan di antara perusahaan yang ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai B. Memiliki komitmen dan berkemauan yang keras. Dijelaskan, komitmen terhadap usaha dan kemauan yang keras untuk mencapai sasaran merupakan aspek yang paling pokok dari seorang wirausaha. Hanya seseorang yang memiliki kemauan yang keras yang akan berhasil dalam hidupnya. Selanjutnya yaitu C. Memiliki kejujuran dan dapat dipercaya. Dijelaskan, menurut Kuratko dan Hedgers 1989, integritas dan reliabilitas merupakan perekat dan tali yang akan menyatukan keberhasilan seseorang dengan seluruh klien, investor partner, pelanggan, dan kreditor. Sangat memperhatikan atribut yang satu ini. Integrasi dan reliabilitas yang dimiliki seseorang wirausaha merupakan modal penting dalam rangka membangun dan mempertahankan kepercayaan semua klien. Agar seseorang memperoleh kepercayaan dari orang lain dan berusaha, maka ia harus memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab. D. Kreatif. Dijelaskan, namun pendapat ini dibantah oleh beberapa pengamat entrepreneurship yang mengatakan bahwa kreativitas bukan semata-mata faktor genetik, tetapi merupakan sesuatu yang bisa dipelajari. Matterly dan Gottlieb 1985 mengungkapkan bahwa kreativitas merupakan kemampuan dalam mengembangkan gagasan dan merealisasikan gagasan tersebut sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu sistem. Menurut dia, apabila kita tidak memadukan daya imajinasi dengan kemampuan berpikir ilmiah, maka tidak akan mungkin kita melakukan pemikiran yang kreatif. E. Percaya diri. Dijelaskan, sebuah organisasi swasta yang memberi pelayanan sosial bagi small business di Amerika dalam artikel Profile of an Entrepreneur menjelaskan, para wirausaha percaya kepada dirinya ketika mereka mengandalkan apa yang mereka sedang kerjakan dan ketika mereka belajar sendiri. Mereka mengatasi masalah secara cepat dengan penuh percaya diri dan mereka juga sangat kukuh atau teguh pendirian dalam mengejar tujuannya. Pada umumnya, mereka menampilkan kemampuan terbaiknya ketika berhadapan dengan kesengsaraan karena mereka berusaha atas kepercayaan pada dirinya. Pernyataan di atas berarti bahwa para wirausaha akan percaya diri ketika mereka sedang mengendalikan apa yang mereka sedang kerjakan dan dikala mereka sedang bekerja sendirian. Dalam hal ini, percaya pada diri sendiri lebih bermakna bahwa seseorang yakin akan dapat mengatasi kelemahan pribadinya, mencari solusi dari setiap kesulitan yang dihadapinya, serta ada kesediaan untuk terus-menerus meningkatkan kemampuannya. Walaupun seorang wirausaha sering dihadapkan pada sejumlah rintangan yang sulit, namun keyakinan dan kemampuan yang ada pada dirinya tidak pernah memudar dan tidak pula yang sering mendorong dia untuk melakukan upaya-upaya kreativitasnya. F. Tidak tergantung pada pihak lain. Menjelaskan, dilatar belakangi oleh rasa frustasi terhadap sistem birokrasi yang kaku dan disertai oleh sebuah kesadaran untuk melakukan sesuatu yang berbeda telah menggiring mereka kepada kepribadian yang mandiri yang mencoba berupaya untuk mencapai harapan dan keyakinannya menurut cara dan gayanya. G. Kemampuan bekerja sama dalam suatu tim. Dijelaskan, kenyataan membuktikan bahwa seseorang wirausaha yang memimpin suatu organisasi memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi di masa depan dan bagaimana organisasinya ingin dipersepsikan oleh klien, maka para personel yang direkrut cenderung mereka yang memiliki kualifikasi
yang lebih dari tuntutan kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya yaitu H. Berwawasan jauh ke depan. Dijelaskan, dengan kemampuan yang dimilikinya, seorang wirausaha berupaya mempersiapkan langkah usaha mandirinya secara hati-hati dan penuh perhitungan, menganalisis prospek usahanya pada masa yang akan datang, menganalisis keadaan pada masa depan, termasuk perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, dan akhirnya menuntut strategi usaha. I. Memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Dijelaskan, dari keseluruhan pengertian dan fungsi manajemen yang disampaikan oleh banyak pakar, kami bisa menyimpulkan bahwa fungsi perencanaan dan pengorganisasian merupakan dua fungsi yang harus ada dalam satu organisasi. Bagi seorang wirausaha, kemampuan material dan kepemimpinan diperoleh tidak hanya sebatas dari lembaga pendidikan formal dan non-formal, tetapi diperoleh secara belajar sendiri dari berbagai sumber dan terutama melalui pengalaman langsung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.